Pernah nggak sih lo ngerasa udah belajar berjam-jam, udah ngabisin kopi 3 gelas, begadang sampai pagi, highlighter udah habis setengah, tapi pas ujian, blank, kosong. Yang lo inget cuma lirik lagu yang lagi viral di TikTok, atau lo nonton tutorial coding atau desain. Pas nonton, kayaknya, oh gampang ini. Tapi begitu lo coba praktek sendiri, zonk, nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya frustrasi banget. Kita ngerasa udah buang waktu, ngerasa bodoh, dan mikir, apa emang gue nggak bakat ya belajar ginian? Gimana kalau gue bilang, masalahnya bukan di otak lo, masalahnya bukan seberapa lama lo belajar, tapi gimana cara lo belajar? Selama ini, kita diajarin cara belajar yang salah, cara belajar yang pasif, yang bikin ngantuk, dan yang 90% ilmunya bakal hilang dalam seminggu. Di video ini, kita akan bongkar total cara kerja otak kita dan gua bakal kasih 4 langkah. Bukan cuma tips receh. Gimana cara belajar lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting, nempel lebih lama. Dan di akhir video ini, lo bakal sadar kalau lo jauh lebih pintar dari yang lo kira selama ini. Oke, sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus diagnosa dulu penyakitnya. Kenapa sih belajar rasanya susah banget masuk? Jawabannya satu kata, pasif. Coba cek, ini kebiasaan belajar lo atau bukan? Pertama, membaca ulang ini adalah musuh nomor 1. Kita baca buku, kita baca catatan, terus kita baca lagi. Dan lagi, kita pikir dengan membaca ulang, ilmunya bakal nyerap. Otak kita familiar dengan kata-katanya, tapi bukan konsepnya. Ini namanya ilusi kompetensi. Lo ngerasa bisa, padahal lo cuma familiar. Kedua, menstabilo. Ini sepupunya membaca ulang. Kita ambil stabilo warna-warni, kita tandain kalimat-kalimat yang kita anggap penting. Hasilnya, semuanya penting. Dan parahnya, ini ngasih otak kita sinyal palsu. Oh, udah gue tandain, berarti udah masuk otak. Padahal, yang kerja itu tangan lo, bukan otak lo. Itu bukan belajar, itu mewarnai. Ketiga, merangkum. Tapi kan gue merangkum? Bentar, rangkuman lo itu nulis ulang kalimat dari buku pakai bahasa lo sendiri, atau copy paste poin-poinnya tapi dibikin lebih pendek. Kalau cuma memparafrase, itu masih pasif. Lo cuma mindahin teks dari buku ke catatan. Belajar pasif itu kayak nonton video orang nge-gym di YouTube. Lo nonton berjam-jam. Apakah otot lo jadi besar? Enggak. Lo cuma tahu gimana cara angkat beban, tapi lo nggak pernah ngangkat bebannya. Otak kita itu bukan hard drive yang cuma nyimpen data pasif. Otak kita adalah prosesor. Dia harus mengolah data. Jadi, gimana cara mengolah data itu? Jawabannya ada di solusi pertama kita. Ada 2 teknik inti yang kalau lo kuasai, bakal ngubah hidup lo. Teknik 1, active recall, artinya memaksa otak lo untuk mengingat kembali sebuah informasi. Bukan melihat informasi, tapi mengambil informasi dari dalam kepala lo. Ingat analogi nge-gym tadi. Active recall adalah saat lo mengangkat bebannya. Itu sakit, itu susah, tapi disitulah otot lo terbentuk. Gimana caranya? Pertama, tutup bukunya. Setelah lo baca 1 bab atau nonton 1 video materi, tutup. Sekarang, ambil kertas kosong. Tulis semua yang lo inget. Jelasin ke tembok atau ke kucing lo. Paksa otak lo muntahin lagi isinya. Nanti lo bakal sadar, tadi bagian yang ini apa ya? Itu namanya blank spot. Dan itu bagus, karena sekarang lo tahu di mana letak kelemahan lo. Kedua, ubah catatan. Jadi pertanyaan, jangan nyatet, fotosintesis adalah proses. Bla bla bla. Ubah jadi, gimana cara kerja fotosintesis? Apa aja 3 bahan utamanya? Catatan lo harusnya jadi kuis, bukan novel. Ketiga, latihan soal. Ini adalah bentuk active recall paling murni. Jangan latihan soal setelah lo merasa siap. Latihan soal justru untuk belajar. Salah? Nggak apa-apa. Justru di situ proses belajarnya.
Setiap kali lo berhasil mengingat sesuatu tanpa melihat catatan, koneksi di otak lo jadi 10 kali lebih kuat. Teknik 2, The Feynman Technique. Pernah lihat politisi ngomong, muter-muter pakai istilah canggih tapi intinya nggak jelas. Nah, itu tanda dia nggak bener-bener paham. Richard Feynman, seorang fisikawan jenius, punya metode simple. Prinsipnya, kalau lo nggak bisa ngejelasin sesuatu dengan bahasa yang simple, berarti lo belum bener-bener paham. Ini cara pakainya. Pertama, pilih konsep. Misal, lo mau belajar soal inflasi. Jelaskan ke anak kecil. Lo lagi ngajarin anak umur 8 tahun. Enggak boleh pakai istilah susah kayak supply demand atau agregat. Inflasi itu kayak harga permen. Dulu, uang 1.000 dapat 5 permen. Sekarang, 1.000 cuma dapat 2 permen. Kedua, identifikasi blank spot. Pas nulis, lo pasti bakal mentok. Tapi kenapa kok nilainya bisa turun ya? Nah, catat bagian yang itu. Reset and sederhanakan. Buka lagi buku lo, Google lagi, hanya untuk mengisi blank spot tadi. Terus, coba jelaskan lagi. Pakai bahasa simple. Feynman teknik ini memaksa lo untuk membedah konsep sampai ke intinya. Nggak ada lagi hafalan buta. Yang ada cuma pemahaman murni. Oke, lo udah punya 2 senjata utama. Active recall buat ngelatih ingatan, dan Feynman teknik buat ngelatih pemahaman. Sekarang, gimana caranya biar ilmu ini nempel selamanya dan gimana cara ngelakuin ini semua tanpa buang-buang waktu? 2 teknik ini adalah optimernya. Ini yang bikin prosesnya jadi super efisien. Otak kita itu didesain untuk lupa. Itu fakta. Namanya the forgetting curve. Kalau lo belajar sesuatu hari ini, besok lo mungkin udah lupa 50%-nya. Minggu depan, tinggal 10%. SKS, sistem kebut semalam. Itu gagal total karena ini. Terus, gimana cara ngelawannya? Belajar itu kayak nyiram tanaman. Lo nggak bisa nyiram tanaman pakai 10 galon air sekaligus dalam 1 hari. Tanamannya bakal mati. Cara yang bener gimana? Siram secukupnya hari ini, 2 hari lagi, siram dikit lagi. Setiap kali lo mereview, pakai active recall ya. Nggak perlu berjam-jam, cukup 10-15 menit. Lo bisa pakai aplikasi kayak Anki atau Quizlet. Ini jauh lebih efisien daripada belajar 5 jam nonstop semalam sebelum ujian. Oke, tekniknya udah lengkap. Tapi ada satu musuh besar yang bikin semua ini gagal, yaitu distraksi. Setiap kali lo lagi fokus belajar, terus ada notif fokus lo pecah. Otak kita itu kayak mesin diesel. Butuh waktu sekitar 15-20 menit buat panas dan masuk ke mode fokus penuh, namanya flow state. Kalau tiap 5 menit ada notif WA, itu kayak lo baru nyalain mesin, terus lo matiin, nyalain lagi, matiin lagi. Kapan jalannya? Solusinya deep work, artinya lo mengalokasikan satu blok waktu, misalnya 60 atau 90 menit di mana lo 100% fokus. Kalau 90 menit terlalu berat, mulai dari yang kecil. Pakai Pomodoro Teknik. 25 menit fokus penuh, 5 menit istirahat, boleh cek HP. Ulangi 4 kali. Percaya sama gue, 25 menit deep work yang fokus total itu jauh lebih produktif, lo belajar lebih cepat, hasilnya lebih dalam. Jadi, kita ubah total cara mainnya. Berhenti jadi kolektor stabilo, berhenti SKS, berhenti nyalahin otak lo. Belajar efisien itu bukan bakat, tapi skill. Dan skill itu bisa dilatih. Mulai malam ini, coba pilih satu hal aja. Mungkin lo mau coba active recall. Setelah nonton video ini, coba tutup YouTube dan jelasin 4 teknik tadi ke diri lo sendiri. Lo bakal kaget seberapa cepat otak lo beradaptasi. Kalau video ini ngebantu upgrade cara pikir lo soal belajar, share video ini ke temen lo yang masih pusing 7 keliling tiap mau ujian. Terima kasih dan sampai jumpa.